apanya. Kadang-kadang cuman waktu dulu dijatuhin itunya namanya halunya balik lagi gitu. Diturunin halunya tapi balik lagi sendiri. Padi gitu. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum, selamat sore sedulur. Alhamdulillah acara tadi sudah selesai terapi. Sekarang kita mampir ini ke suatu lokasi yang mana lokasi ini terkenal dengan situsnya namanya situs Lingga Yoni. Ini di dalam dunia spiritual udah asing dengan nama Lingga Yoni. Bukan situsnya Lingga Yoni itu apa dan bagaimana. Kita coba kita sedikit telusuri, kita sebagai silaturahmi ya, kita telusuri seperti apa dan bagaimana yang ada di sini. Simbol itu apa sih? Mungkin teman-teman para penggemar ini apa sih Lingga Yoni itu apa? Mungkin awam. Ada yang awam, ada yang paham lah. Cuma nanti kita telusuri lebih dalam lagi apa dan bagaimana. Kita ini letaknya ada di Tasik, di Jawa Barat dulu. Tasikmalaya. Kita sekarang berada di Tasikmalaya. Saya sekarang ada di belakangnya. Soalnya sih ada naiknya, terjal ini. Saya ditemani kru gerimis-gerimis yang setia menemani saya dan teman-teman semuanya. Jadi masih tetap ada cerita-cerita dan edukasi serta contoh mungkin edukasi untuk masyarakat atau teman-teman penonton itu di dalam siar kita sedulur. Jadi alhamdulillah, terima kasih support dan dukungannya selalu. Jangan lupa di like dan di komen, di subscribe, share sebanyak-banyaknya. Begitu sedulur. Langsung kita meluncur ke atas. Tapi ngomong-ngomong tadi dulu, ini kameramen ini lewatnya mana? Saya belum bisa, saya nggak bisa terbang. Ini lewatnya mana? Situ. Jalan Situ. Oh iya. Ya. Wah, ternyata ada jalannya sedulur. Saya dikasih tahu ini jalan. Kita naik nanti.
mengkis kita sudah nyampe lokasi. Naiknya lumayan, nggak tinggi banget sih, cuma nanjak kayak terjal. Ini kita sudah tepat di depan situs apa? Suaka Peninggalan Sejarah dan Guru Bakalan. Dan ini yang disebut Linggayoni. Nanti coba kalau diperbolehkan kita telusuri sedikit seperti apa, nanti baru mungkin akan saya jelaskan sedikit karena saya juga belum paham sekali dengan ini. Sedikit sih, itu adalah simbol pada zaman dulu. Ini sebagai simbol saja. Pada zaman mungkin Kabudan ya, Kabudan era Kabudan dulu, Bali Jawa lah maksudnya. Apa itu namanya? Yang menonjol itu sebagai simbol laki-laki, yang di bawahnya itu tangkuknya itu sebagai simbol wanita. Intinya seperti itu sih dulu. Kita sembari duduk dulu karena mengkis-mengkis. Assalamualaikum. Ya, sedulur ini kebetulan ini tempatnya menurut saya terawat ya, karena di sini ada tempat peristirahatannya juga bagi para pengunjung atau sejarawan yang ingin mengunjungi ya wisata ini. Nah, ini tempatnya terawat mungkin saya bisa mengkis-mengkis. Menarik, ini ada sosok anjing, saya nggak tahu ini maksudnya gimana. Bisa ada ini kita lakukan mediumisasi sebentar, sedikit lah, kita nggak menelusuri jauh-jauh, nggak, ini cuma pemahaman bentuk simbol ini apa sih, itu aja nanti paling pertanyaannya. Ini ada yang antik, ada yang unik, nggak tahu ini seperti apa dan bagaimana, saya nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas saya melihat sosoknya kayak anjing builder itu loh, mukanya kayak gitu loh, serem mukanya. Ini ada di luar ini, tapi di luar ini muter-muter, yang jaga atau apa saya nggak tahu. Yang jelas ini sosoknya kayak gitu, bukan harimau malah bukan harimau, ada sosok kayak, mungkin bukan yang jaga di sini lah, bukan aslinya, tapi di sini ada sosok kayak anjing, kupingnya kayak gini terus besar ya, muter sini, ada di sana. Jin itu sedulur, ini sekarang masih ya sedang mengamati kita. Posisinya ada di sana sekarang, posisinya pojok itu, pohon itu. Berapa kali mengajak interaksi dengan saya, ternyata ini tadi langsung ces gitu ke saya tadi. Ya sempat tadi ada efek-efeknya tadi, sempat sakit banget tadi. Ini udah lepas. Nanti coba kita lakukan mediumasi sedikit lah. Kamu aja sebentar. Ya sedulur, selamat sore. Kita coba lakukan, setelah ini lakukan mediumisasi, yang mana tujuannya sebagai gambaran saja. Ya mungkin nanti akan ada edukasi, mungkin semoga saja ada edukasi yang positif gitu. Jadi tentang apa ini apa situs Linggayoni itu seperti apa sih dan bagaimana gitu. Mungkin kita nanti akan menelusuri tentang itu, dan zaman apa sih ya ini dibuat gitu, mungkin seperti itu sedulur. Nanti kita lakukan mediumisasi. Ini kebetulan Mas Ibnu perlu kita, nanti kita tarik energi yang ada di sini. Nanti kita ikat dulu, mungkin karena takut becek nabrak, nanti kita ikat dulu biar nggak mencolot nanti terbang, jadi nanti kita
ikat, kita masukkan, coba kita ajak komunikasi yang di sini. Semoga saja sih pakainya bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa sih. Saya mau muteng nanti. Ini oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ikat dulu. Cari sendiri nggak apa-apa. Ini masih sesek saya. Ini masih belum. Nah, coba. Tapi jangan yang sosok ini yang muter-muter, kayaknya dia nggak bisa diajak komunikasi. Mau masuk terus dan ini mau masuk ini, tapi jangan yang tapi jadi dorong aja. Oleh dia tetap ada ini masih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore, mohon maaf untuk waktunya. Ini boleh berkomunikasi ya, ini dengan siapa? Saya berkomunikasi dengan siapa? Nama saya Siapa? Jadi ini alhamdulillah beliau bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Saya takutkan juga dengan bahasa sini saya mudeng sendiri. Dengan siapa ini? Saya berkomunikasi dengan siapa? Suryo. Ki Suryo Kencana. Di bahasanya Jawa sekali ya, Suryo. Tapi ya memang seperti itu. Kalau kita lihat terah-terah dari Pajajaran ya, walaupun Jawa Barat ya, namanya rata-rata Jawa semua. Bisa dicek, namanya rata-rata Jawa gitu sebetulnya. Dengan Ki Surya Kencana. Alhamdulillah Ki Surya Kencana. Ki ini menetap di sini sebagai apa Ki di lokasi ini? Saya hanya sebatas bersinggah. Bersinggah di sini. Tapi udah lama ya Ki di sini ya Ki. Jadi mohon maaf ini Aki susah bergerak karena saya takut yang masuk ada yang tidak baik, nanti mencerondol kan, mencolot jadi saya ikat sengaja. Mohon maaf ya. Ada apa kedatangan kalian kemarin? Ya, pertama kita dari sebelum griming kita dari Cilacap Jawa Tengah ya. Itu kita acaranya kita sebenarnya terapi, kemudian sebenarnya terapi ini kita mampir bersilaturahmi dengan sedulur-sedulur yang ada di sini. Alhamdulillah kita mampir ke situs Lingga apa? Lingga Yoni, ini dijawab sama artinya Lingga Yoni. Kita mungkin ada edukasi atau pembelajaran untuk masyarakat atau untuk saya atau teman-teman saya di Cilacap atau siapapun yang menonton video saya, mungkin seperti itu. Saya pengen tanya apa sih Lingga Yoni ini, yang dimaksud Lingga Yoni ini apa sih, dengan simbol batu yang bisa kita lihat sedulur, simbolnya itu antik ya, antik itu kayak mutu ya, mutu sama itu loh apa ya, ya yang buat numpuk itu ditutup gitu.
Nah itu maknanya apa dan bagaimana, bisa di-sharingkan nggak Ki? Kita ngobrol, tujuannya insya Allah kita positif Ki. Bisa dilihat, Aki bisa melihat kita semua. Apa sih itu? Lingga yang berarti kekuatan. Oh, lingga berarti kekuatan. Terus Yoni yang berarti kesuburan. oh, kesuburan. Lingga itu apa? Kekuatan. Lingga itu kekuatan sih, Bro. Yoni itu kesuburan. Ya benar-benar. Terus apa lagi selain itu? Dari sini itu Dahulu masyarakat sekitar. oh, dahulu masyarakat sekitar ya. Bahwa Lingga Yoni adalah sebuah kekuatan dan kesuburan. Oh gitu ya. Kekuatan dan kesuburan gitu ya. Jadi ini memang simbol ya Ki ya. Ini simbol ya. Terus apa lagi Ki? Selain itu? Kekuatan dalam arti keperjakaan. Oh ya betul. Kesuburan dalam arti mempunyai sebuah keturunan. Oh luar biasa sedulur, terima kasih Ki. Luar biasa ini. Kita dapat jangan bagus, informasi yang luar biasa sedulur griming. Jadi artinya bisa dijelaskan sama Aki bahwa lingga itu adalah kekuatan. Yang mana apa Ki tadi Ki? Kekuatan. Lingga yang menandakan bahwa keperjakaan. Sedangkan Yoni Sedangkan Yoni kesuburan yang berartikan dalam keturunan. oh gitu ya Ki, terima kasih. Tapi memang simbolnya memang seperti ini ya Ki ya. Bentuknya memang seperti itu ya. Kayak lumpang, ini bahasa Jawa itu lumpang Ki. Iya, lumpang kayak lumpangnya itu ditumbuk ini ya. Bisa kayak satu kesatuan ya. Kayak saling kep gitu. Terus ini Ki. Ini kan ini simbol-simbol seperti ini dibuat pada era kapan Ki? Pada abad keberapa atau tahun berapa atau di era kapan sih simbol seperti ini dibuat? Kabudan ya. Era Majapahit. Oh, era Majapahit, betul ya. Ini ada era Majapahit malah sih dulu. Ada kaitannya nggak dengan di Bali itu saya beberapa kali menemukan sama hal yang seperti ini juga. Bahkan di tempat guru saya ada seperti ini juga, simbol seperti ini. Itu ada kaitannya nggak yang di Bali dengan yang di Jawa ini? Atau bagaimana? Berkaitan. Oh, berkaitan, memang ada kaitannya ya. Oh gitu, jadi memang Sedangkan ada. di Pulau Seberang sana Hah? ada Oh, di sana pun ada simbol-simbol kerajaan mungkin pada masa itu ya, simbol kekuatan dan kesuburan sih dulu. Jadi luar biasa ini dan dapat informasi. Terus ini keluar dari ini tapi masih dalam bahasa Lingga Yoni. Kita sharing ya gitu. Saya pernah menjumpai zaman dahulu saya sering mengoleksi benda-benda yang mana benda-benda itu bersimbolkan, kalau saya lihat ada sih Lingga Yoni yang dibuat pada zaman sekarang dan kemudian dipakai, diisi jin kodam, dipakai oleh kalangan bangsa manusia untuk kebutuhan mereka masing-masing. Yang jelas sepengetahuan saya dipakai untuk apa ya, hubungan, iya penghasilan dan untuk band lawan jenis lah gitu intinya. Nah itu ada juga yang benar-benar memang dari unsur alam, jadi bentuknya alam,
itu bagaimana Ki? Apa ada kaitannya pada zaman dulu terbentuknya mustika? Saya sebut mustika ya Ki, karena itu alam. Mustika itu bentuk itu memang kalau saya lihat kan alam. Ada kaitannya nggak dengan simbol-simbol ini? Apakah mustikanya dulu ataukah simbol dari Yoni ini apa gimana Ki? Bisa di-share simbol ya. Jadi itu memang di dimensi sana ada ya Ki? Seperti itu ya. Yang banyak itu. Gimana Ki? Penjelasan tentang itu, tentang kayak yang dibuat kalangan bangsa manusia itu bentuk-bentuk yang bentuknya agak saru juga ada Ki. Saya lihat itu jimatan-jimatan yang hingga Yoni bentuknya ada alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, itu sering buat, ada yang buat kalung juga, itu gimana Ki? Oh, simbol saja, berarti memang dari kalangan bangsa manusia yang pintar atau tahu terbab itu dia menciptakan, kemudian dipakai untuk ajimat gitu ya. Terdapat di candi. Oh, di sana banyak ya. Oh, gitu. Candi apa? Suku. Syukur. Sukun. Candi apa Ki? Sukun dan jadi ada di beberapa tempat jadi katanya itu ada di candi ada. Tapi sebelum saya juga menjumpai juga benda seperti itu. Jadi itu mustika benar memang dari alam. Jadi terbentuknya itu proses alam kemudian membentuk yang bentuknya Linda dan Yoni gitu. Ya, terima kasih banget Aki atas informasinya yang luar biasa. Terima kasih, saya juga minta maaf saya mengganggu persmediannya Aki di sini. Tapi tujuan kita bukan yang aneh-aneh sih, kita kesini silaturahmi, kemudian kita pengen silaturahmi dan Aki tahu lah ya kita rombongan dari mana, sebenarnya Aki udah tahu ya tujuan dan maksud saya kesini bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh lah ya Ki. Terus saya tanya sedikit lagi Ki, ini yang di luar ini siapa sih, kok kayak menyeramkan sekali sosoknya, ngapain atau tapi dia nggak bisa masuk kayak kalau saya lihat, ngapain itu Ki? Apa membelot-belotin apa gimana ini? Iya. Ya, kayaknya dia nih ada Kalau seseorang memiliki rasa ingin mencari oh gitu pengasihan, pengasihan jodoh, bukan di sini tempatnya. oh gitu loh. Jadi ketika seseorang atau kolbu hati seseorang itu tertarik dengan energi kemudian pengen cari jodoh, itu bukan lari ke sini katanya Aki. Tapi ada segelintir bangsa manusia yang memang terpengaruh dengan ini ya. Sebenarnya bukan dari yang di dalam ya, berarti dari luar ini ya, energi di luar ini yang membelotkan berarti ya. Soalnya dari masyarakat tadi di bawah teman kita ngobrol katanya di sana ada itu ya Mas. Sering buat apa buat apa? Oh, sering buat ritual gitu. Itu bener lagi sering buat ritual di sini ya. Oh iya ya. Sering buat ritual. Saya nggak tahu ya ritual apa, yang jelas sering buat ritual gitu kan. Padahal yang seperti ini bukan makam kan ya Ki? Bukan ya. Simbol saja ya. Ya memang sebenarnya nggak satu sih dulu. Saya lihat di sini nggak satu, cuma ini yang menonjol, yang kelihatan. Ini ada beberapa sebenarnya. Itu bayangan saya, boleh ya, ini boleh enggak gitu. Tapi ini yang mungkin ditemukan ya oleh masyarakat sekitar sini, kemudian dijadikan wisata ya, mengingat lah mungkin gitu. Situs dulu. Terus ini berarti di era tadi udah ya Mas ya, apalagi Mas yang perlu kita sharingkan? Apa? Terus gini,
ini kan kita di Jawa Barat ya. Aki ini kan, Aki sebenarnya dari Jawa Barat atau dari Jawa sebenarnya Aki? Saya berasal dari Jawa Tengah. Di Jawa Tengah dia menyebutkan, saya merasa ada di Jawa Tengah. Oh gitu, ya. Soalnya ini kan prasasti atau situs ini kan Jawa ya, kalau saya. Padahal kita posisi di Jawa Barat. Ya gitu. Terima kasih Ki waktunya Ki. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Enggak, udah cukup ini. Udah. Ini terima kasih sekali Ki waktunya. Kemudian pokoknya Aki mohon maaf banget saya mengganggu waktunya. Yang jelas saya kesini silaturahmi ya. Salam buat terah daripada Aki. Salam dari saya dari Cilacap. Insya Allah nanti lain waktu kita mungkin bisa bersilaturahmi lagi ke tempat ini, ke tempat yang lain. Mungkin kita bisa ketemu lagi ya Ki. Gitu. Ini masih di bulan-bulan yang udah selesai sih ya lebarannya ya. Saya mohon maaf ya Ki, mau ada sikap atau tutur kata dari tim saya, dari seluruh tim Cilacap Nusa Kambangan ini, ada kata-kata atau sikap atau tingkah laku yang kurang berkenan ya Ki, saya mohon maaf. Terus saya ucapkan terima kasih atas waktu yang kami ngobrol panjang lebar ini, memberikan wawasan untuk saya jadi tahu simbol ini maksudnya apa dan bagaimana. Saya ucapkan terima kasih banget. Itu aja Ki. Ada nggak wejangan untuk saya atau tim atau untuk masyarakat di rumah Ki? Ada nggak Ki? Jangan tinggalkan sejarah. Terus apa lagi Ki? Itu saja. Luar biasa, simpel sekali. Jangan tinggalkan sejarah, saudaraku. Insya Allah ya kita nggak meninggalkan sejarah. Karena memang Aki berpesan seperti ini pun nggak semata-mata asal ngomong, enggak, tapi memang Aki membaca kehidupan zaman sekarang. Anak zaman sekarang nggak ada yang mau lihat kayak gini ya. Lihatnya ya HP terus gini gitu. Makanya kita harus melestarikan budaya-budaya, sejarah-sejarah situs itu, kita harus mengenang lah paling enggak gitu ya. Alhamdulillah kita pertemukan sama Aki, dapat wejangan yang indah. Begitu Ki, mungkin itu saja Ki. Terima kasih waktunya sekali lagi. Saya mohon maaf berserta tim. Silakan Aki kembali ke tempatnya Aki. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mau diantar atau langsung pulang sendiri Ki? Saya bantu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sedulur. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang ada di sini, yang terus ya gaib. Mungkin saya pilih memang karena tidak semua bisa diajak komunikasi. Jadi saya ambil yang kenal dengan bukan ya. Yang kenal dengan kita lah gitu. Yang kenal dengan kita ajak komunikasi. Alhamdulillah pakai bahasa Indonesia. Dia mau dan memang bisa sih. Nah, itu alhamdulillah. Jadi kita ngobrolnya lebih enak karena saya nggak bisa bahasa Jawa Barat sedulur. Gitu. Tim saya nggak ada yang bisa bahasa Jawa Barat. Makanya kalau kemasukan yang Jawa Barat bingung nanggepinnya. Begitu sedulur. Jadi tadi kita sudah mendapatkan beberapa informasi sejarah juga, nggak panjang sih, sedikit, tapi dapat intinya. Yang penting kan intinya sedulur. Apa sih maksud dan tujuan itu dan bagaimana tadi sudah terkuak nanti. Seperti itu sedulur, terlusuri lah. Gitu. Sebenarnya masih banyak lagi mungkin di sini yang harus bukan yang harus, tapi yang perlu kita telusuri. Tapi ini waktu sudah sore, mungkin di rumah keluarga sudah menunggu kita, jadi kita juga ini udah petang sedulur. Ini udah mau malam, kita masih ini hujan juga, ini bledek ngampar-ngampar ket mau ya. Alhamdulillah tadi hujan terus banget, udah direstui terus nang Gusti Allah suruh terang dulu, ini sudah mulai hujan lagi. Tapi sini kita
balik. Mungkin itu saja sedulur. Minta doanya selalu buat sedulur yang di rumah, semoga dilancarkan rezeki, diberi kesehatan, panjang umur, sehat selalu, pokoknya semua berjalan dengan lancar lah semua lah sedulur. Saya juga minta doanya untuk teman-teman, saya minta doanya support kami terus, bantu kita terus dalam menyebarkan kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa sejatinya kebenaran itu hanya milik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak salahnya sedulur. Jadi sejatinya kebenaran itu milik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rini.